Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Andi Sutira, AMD Eskom SME ya, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen, yang saya banggakan pula, dan saya hormati seluruh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 6 yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pada hari ini saya dari kelompok 4 ya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi tentang database ya, mengenai database atau bahasa Indonesia itu basis data ya. Nah, kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri ya. Yang kedua ada sahabat Muhammad Arif Saiful Ma'mun, dan yang ketiga ada Taufik Saiful Gustaman ya. Nah, namun kebetulan ya mereka berdua itu sedang sakit, maka saya di sini sebagai perwakilannya akan mencoba mempresentasikannya sendiri ya. Saya minta doa saja kepada sahabat-sahabat, semoga teman kita ini diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya. Kita berbicara mengenai database ya, atau basis data ya. Nah, apa sih basis data ya? Basis data itu merupakan suatu kumpulan informasi yang disimpan ya, itu yang ada di dalam komputer secara sistematis. Nah, sehingga bisa diperiksa menggunakan suatu program komputer ya. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Nah, pemrosesan data ini sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan oleh berbagai institusi maupun perusahaan. Ya, sangat banyak ya sekarang perusahaan yang memerlukan database ya sebagai mekanisme mereka dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut ya. Seperti contoh di instansi perusahaan ya, ada Disduk Capil ya. Nah, tentunya di dalam Disduk Capil itu database itu sangat berguna ketika menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Banyak pula suatu perusahaan-perusahaan lain atau lembaga pendidikan ya yang tentunya memerlukan suatu basis data tersebut. Tak lepaslah tentunya daripada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut para ahli ya, menurut landasan teori para ahli, sebetulnya banyak sekali definisi mengenai database ya yang diungkapkan oleh pakar. Nah, database tersebut terdiri dari dua penggalan kata ya. Dua penggalan kata yaitu data dan base ya, yang tentunya berasaskan pada data ya. Namun secara konsep database tersebut diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan ya. Nah, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, tentunya selain daripada itu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai komponen ya. Komponen apa saja sih yang ada di dalam basis data tersebut? Komponen dasar yang ada dalam basis data tersebut. Nah, tentunya supaya apa? Supaya terciptanya basis data ya, maka ada beberapa
komponen yang menjadi komponen data itu sendiri lah. Nah, yang pertama ada data. Nah, apa itu data? Nah, data itu merupakan suatu representasi data yang ada di dunia nyata, tentunya disimpulkan atau di apa? Yang ada di dalam suatu perangkat komputer lah ya. Ada data. Nah, yang kedua ada hardware. Nah, apa sih hardware ya? Hardware tersebut terdiri dari perangkat keras komputer ya. Perangkat keras komputer itu ya seperti peralatan penyimpanan ya, seperti flash disk ya, sekarang ada DVD ya, ada modem, ataupun komputer itu sendiri lah, itu disebut hardware ya, mouse dan lain-lain yang sifatnya itu perangkat keras ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada software. Apa itu software? Software itu adalah suatu pelantara ya. Software itu adalah pelantara antara pemakai dengan data basic dengan basis data tersebut. Lebih ke program yang dijalankan lah, atau aplikasi-aplikasi prosedur yang ada di dalam hardware tersebut. Nah, itu disebut software. Nah, selanjutnya yang terakhir tentunya ada pemakai ya, kita sendiri atau user lah ya. Nah, tentunya user juga di sini ada beberapa klasifikasi ya. Dan di sini terbagi menjadi 4 klasifikasi ya. Nah, klasifikasi tersebut ada apa aja? Yang pertama ada sistem engineer ya, atau tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data tersebut. Nah, yang kedua ada administrator basis data. Nah, ini merupakan suatu tenaga ahli yang punya tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan. Nah, dan meramalkan kebutuhan akan sistem data serta merencanakan dan mengatur data tersebut. Nah, selanjutnya ada programmer. Nah, tugas programmer atau klasifikasi ya dalam user tersebut yaitu membuat suatu program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir ya, dengan menggunakan data yang terdapat pada sistem basis data tersebut. Dan yang terakhir ada pemakai akhir ya, tentu tenaga ahli yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang ada di dalam basis data ya, atau dalam database. Nah, istilah tersebut yang pertama ada enterprise ya di sini. Enterprise ini merupakan suatu bentuk organisasi seperti bank ya, lembaga pendidikan universitas, rumah sakit, pabrik dan lain-lain lah. Nah, data yang disimpan dalam basis data merupakan suatu data operasional dari suatu enterprise ya. Contoh data enterprise tersebut adalah data keuangan ya, data mahasiswa, data pasien ya, dan lain sebagainya lah. Nah, yang kedua ada entitas. Nah, entitas ini merupakan suatu objek ya, objek yang dapat dibedakan dari yang lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Nah, contoh entitas basis data tersebut ada nasabah ya, simpanan, hipotek ya. Contoh entitas dari lingkungan universitas itu ya semisal dari sekolah tinggi ya, dari STI Pelitanusa ya, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada Nah, maka dari itu kumpulan dari entitas itu disebut himpunan entitas. Ya, contoh semua nasabah atau semua mahasiswa. Nah, selanjutnya ada atribut. Apa itu atribut? Nah, atribut itu merupakan suatu elemen data ya. Nah, karakteristik atribut itu merupakan karakteristik dari suatu entitas tersebut gitu. Contohnya semisal kalau kita berbicara mengenai entitas mahasiswa, nah ya. Mahasiswa itu mempunyai atribut ya, atau ciri-ciri yang menjadi seorang tersebut layak disebut seorang mahasiswa ya. Ada apa aja seperti NIM ya, alamat, tanggal lahir. Nah, itu bisa disebut atribut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada data value. Nah, nilai data ini merupakan suatu informasi yang tercakup ya, yang tercakup dalam setiap elemen data. Nah, contoh yang ada dalam atribut semisal nama mahasiswa ya, dapat berisi klasifikasi nama, berisi nilai data ya, seperti nama siswa tersebut, misal Ari, Aang ya, Sulaiman, ada Beben ya, Ceceng,
Itu dalam data mahasiswa. Nah, selanjutnya ada kunci elemen data atau key data element. Nah, apa itu kunci elemen data? Kunci elemen data ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Ya, contoh, mahasiswa itu mempunyai atribut-atribut ya, seperti NPM ya, nama, alamat, tanggal lahir yang menggunakan kunci elemen data NPM tersebut. Nah, dan yang terakhir ada rekor data ya. Rekor data ini merupakan suatu kumpulan ya, isi elemen data yang saling berhubungan ya. Contoh, kumpulan atribut NPM ya. Dalam atribut tersebut nama, alamat, tanggal lahir ya dari entitas mahasiswa yang berisikan semisal nama tersebut ya. Ada nomor NIM-nya itu 2019 01007. Itu nomor NIM-nya. Selanjutnya nama tersebut itu adalah semisal Sulaiman ya. Semisal alamatnya itu di Kampung Babakan nomor 28 Bandung Barat semisal. Dan di sana ada tanggal lahirnya semisal 8 Maret tahun 1999 ya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai database management system ya, atau DMBS. Itu bisa disingkat dengan DMBS. Nah, database management system ya, atau DBMS lah. Lupa saya, bukan DMBS. Ya, ini merupakan suatu perangkat lunak ya. Tentunya berisi untuk mengolah data ya, untuk mengolah data atau mengolah database ya, mulai dari membuat database itu sendiri ya, sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut. Nah, di dalam DBMS ya, setidaknya ada dua kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola serta mengorganisasikan data tersebut. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama ada data definition language ya. Nah, yang kedua ada data manipulation language ya. Dan yang ketiga ada control language. Oh, ada 3 ya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai arsitektur basis data. Nah, arsitektur basis data itu apa saja sih ya? Pengertian mengenai arsitektur data ini merupakan suatu penjelasan ya, atau berbicara mengenai penjelasan atau isi daripada data tersebut ya, lebih ke skema lah ya. Arsitektur sistem basis data ini tentunya memberikan suatu kerangka kerja ya bagi bangunan basis data tersebut. Nah, tentunya ada 2 level yang menjadi level dalam arsitektur basis data tersebut. Nah, yang pertama ada internal atau physical level, atau level ini merupakan suatu level terendah untuk mengklasifikasikan basis data. Nah, yang kedua ada eksternal view level ya, level user. Nah, yaitu berhubungan mengenai data tersebut yang tentunya dipresentasikan dari setiap data. Nah, yang dimaksud dengan user itu ya programmer ya, user atau DBA. Selanjutnya ada model basis data. Nah, model basis data merupakan suatu kumpulan konsep yang terintegrasi yang menambatkan data ya, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi database ya. Selanjutnya ada keuntungan sistem basis data ya. Tentu ya, ada suatu keuntungan, ada kerugian ya, atau kelemahan dalam database tersebut. Nah, keuntungan tersebut ada apa aja? Yang pertama, terkontrolnya kelengkapan data ya. Terkontrol di sini adalah kita bisa mencantumkan file yang sama yang bisa dipakai di semua aplikasi yang dapat atau yang memerlukannya. Nah, yang kedua, kita bisa atau data tersebut bisa terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka otomatis perubahan data itu tersebut berlaku untuk keseluruhan. Nah, yang ketiga, data tersebut bisa dipakai secara bersamaan ya oleh beberapa program aplikasi. Nah, selanjutnya data tersebut bisa diterapkan standarisasi dengan standarisasi pengontrolan yang terpusat. Nah, selanjutnya yang kelima ada si data ini keamanannya bisa terjamin gitu ya, karena data
ini bisa memberikan batasan-batasan pengaksesan data ya, semisal ketika kita memberikan password ya atau memberikan akses bagi pemakai. Nah, selanjutnya terpeliharanya integritas data. Nah, jika kelengkapan data bisa dikontrol dan kekonsistenan data bisa dijaga, nah, maka data tersebut bisa menjadi akurat. Ya, selanjutnya bisa terpeliharanya keseimbangan atau suatu keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Dan yang kedelapan ya, ada data independence ya atau kemandirian data. Nah, fungsinya adalah bisa digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi ya, tanpa kita harus merubah format data yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai kelemahan sistem basis data tersebut ya. Nah, kelemahan tersebut ada apa aja sih? Setidaknya di sini ada 4 ya. Nah, tentunya yang pertama merupakan tenaga spesialis ya, karena tidak sembarang orang bisa memprogramkan atau bisa mengaplikasikan database tersebut gitu. Nah, yang kedua harus kompleks ya, ruwet ya. Suatu kompleksitas dalam data ya, karena sifatnya database ya, tentunya banyak file-file atau kelengkapan data yang sangat kompleks ya yang ada dalam komputer ya. Nah, selanjutnya memerlukan tempat yang besar ya, dan tempat yang besar ini tentunya memerlukan biaya yang mahal pula ya. Nah, ini menjadi salah satu kelemahannya. Nah, memang sih ya, tapi kalau di zaman sekarang ini daripada perkembangan zaman, banyak ya sekarang tempat penyimpanan semisal flash disk agak murah lah ya karena tergantung kualitas juga sih. Nah, itu mungkin penjelasan saya mengenai database ya. Selanjutnya kesimpulannya mungkin basis data atau bisa disebut juga database ya, artinya berbasiskan pada data ya, tapi secara konseptual database itu diartikan sebagai sebuah koleksi ya atau kumpulan data-data yang berhubungan atau yang saling berhubungan ya, berhubungan satu sama lain. Nah, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya atau dari kelompok 4 mengenai database. Saya pribadi ya minta maaf apabila penjelasan daripada kelompok kami ini kurang bisa memberikan suatu pemahaman yang terperinci ya atau yang jelas ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.